Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat datang di GKT Ampenan. Nanti kita akan awali dengan tetap duduk ya. Kita kan ini sudah seperti biasa kalau bel berdiri. Saya hanya akan memulainya dengan doa. Nanti kita akan masuk dalam rangkaian ibadah perayaan ini. Setelah doa, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh naikkan syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami bisa bernafas di pagi yang segar ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami akan memasuki ibadah perayaan Natal 2023 di GKT Ampenan ini. Tuhan hadir menyertai setiap kami, setiap rekan-rekan yang akan mengisi acara. Kami berserah agar Tuhan menolong kami semuanya, gerejamu dapat merayakan dengan suasana damai, aman. Demikian juga ibadah yang dilakukan di seluruh muka bumi pagi hari ini, bahkan ibadah Natal dan perayaan Natal Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk dua penampilan pembuka kita pada perayaan Natal pagi hari ini. Ya keren sekali Bapak Ibu kalau kita lihat tadi komisi usia indah ya dengan kostum tradisional, topi petani ya, saya seperti melihat bunga-bunga desa yang cantik-cantik sekali ya. Usia mungkin boleh lanjut, tapi jogetnya tetap Yahud ya. Gitu juga komisi wanita, suaranya indah sekali, setuju ya Bapak Ibu? Mahal ini lewat tadi ya, lebih mahal ini suaranya ya dari mahal ini. Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua dalam perayaan Natal GKTM Penan pada pagi hari ini, terkhusus untuk para undangan, selamat datang. Saya juga dengar ada teman-teman dari GKT Cakra, boleh angkat tangan teman-teman dari GKT Cakra? Ada hadir? Oh iya luar biasa, berikan aplaus, kita sambut dengan sukacita. Bapak Ibu, perayaan Natal kali ini mengusung tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya mau tanya dulu, betul enggak ada damai sejahtera di tengah-tengah kita? Betul ada damai sejahtera? Yakin ada damai sejahtera? Bagaimana kalau cicilan belum lunas, masih ada damai sejahtera? Yang jomblo-jomblo mau masuk 2024, masih jomblo, ada damai sejahtera? Waduh, kok yang keras suaranya Kak Indra ini? Bahaya Bu Novi, tolong dijaga ini, agak berbahaya rupanya ini. Baik, kalau kita ada damai sejahtera, mari kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Hai, mari berhimpun. Sekali lagi kita pujikan dengan lebih semangat lagi. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Berita Natal pertama kali hadir bukan di dalam suasana yang megah dan meriah, melainkan dalam suasana malam yang sunyi di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Kita bersama akan mendengarkan berita Natal yang pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat ke-8 hingga 16. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan untuk mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampe dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu berbaring di dalam palungan. Terima kasih, sebuah berita yang membawa pengharapan bagi kita. Karena kelahiran Yesus sungguh memberikan pengharapan bagi setiap kita. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Losana bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bertemu, berkumpul dengan segenap keluarga, teman di tempat ini Tuhan. Pada pagi hari ini secara khusus kami bersyukur karena Tuhan telah lahir ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kami dari hukuman dosa. Karena itu Tuhan ajar kami supaya di dalam kehidupan kami terus hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan terlebih dari itu Tuhan kiranya menolong kami supaya hari lepas hari kami terus memperbaharui diri kami sebagai bentuk dari ucapan syukur kami atas pengorbanan yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga memohon kiranya dampak dari Natal ini juga terus ada di dalam kehidupan kami. Kami hidup dengan penuh damai satu sama lain. Kami menjaga tali persaudaraan satu sama lain dengan penuh kasih seperti Tuhan mengasihi kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk pemilihan presiden yang akan terjadi sebentar lagi. Kami terus berdoa memohon kiranya siapapun yang terpilih adalah orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Orang-orang yang sungguh mengasihi bangsa ini, yang membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal mengingatkan kita tentang kelahiran seorang bayi. Bapak Ibu coba bayangkan, seandainya di rumah kita ada keluarga kita yang mungkin baru melahirkan ya, kita menyambut seorang bayi. Bapak Ibu tahu enggak bedanya? Bagaimana keluarga dan yang bukan keluarga di dalam menyambut kelahiran sang bayi itu? Tahu? Kalau yang bukan keluarga biasanya datang, wah mau bawa hadiah, wah bayinya lucu sekali gitu ya.
Tapi kemudian setelah itu pulang dan sudah tidak tahu tentang bayi itu. Tetapi buat keluarga, dia tidak hanya bersuka cita tapi juga bertumbuh bersama bayi itu setiap hari. Ikut merawat, yang menggantikan popok, melihat tumbuh kembangnya. Artinya ada relasi di dalam keluarga itu karena kelahiran seorang bayi. Begitu juga dengan kita dalam menyambut Natal, apakah kita hanya tenggelam dalam perayaan sesaat lalu kemudian lupa? Atau kita seperti menjadi keluarga bagi Yesus yang hidup setiap hari, tumbuh ada relasi dengan dia. Amin Bapak Ibu. Salam dulu, kasih salam di kiri kanannya, bilang saya keluarganya Yesus. Kasih tahu dulu, saya keluarganya Yesus, bilang. Luar biasa, keluarganya Yesus ada banyak sekali pagi hari ini ya. Kalau begitu bagi kita yang merasa keluarganya Yesus, kita naikkan sekali lagi pujian. Kita mau bersorak-sorai bersama dengan dunia, karena Yesus Sang Juru Selamat kita telah lahir dalam dunia. Kalau kita dapat berkat, misalnya saja berkat materi, tentu kita ingin mentraktir ya orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Kita tentu ingin berbagi supaya mereka juga boleh merasakan berkat yang kita terima. Nah, bagaimana kalau misalnya berkat itu bukan berkat materi, tapi berkat rohani? Terlebih lagi berkat itu adalah berkat keselamatan dari Tuhan. Apakah kita sudah rindu untuk membagikannya kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, orang-orang yang kita kasihi? Natal berbicara tentang lawatan Tuhan bagi umatnya. Sebuah berita yang sangat baik dan penuh sukacita. Mari kita sampaikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bersoraklah, bawa bintang
padang rumput yang sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa kabar gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, masa muda itu dikatakan masa emasnya seseorang. Dan kita bersyukur karena rekan-rekan muda kita di gereja ini sudah belajar untuk melayani Tuhan, bahkan pada usia yang sangat dini. Pagi ini kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari Komisi Remaja.
We are so happy, we are so happy. Ya, pujian yang luar biasa, terutama semangatnya dari rekan-rekan muda kita, kiranya boleh kita tiru ya untuk melayani Tuhan dengan semangat. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita pujikan dengan lebih semangat lagi seperti rekan-rekan muda kita tadi. Bersama para malaikat di surga, kita naikkan pujian bagi Sang Raja. Bersorak-sorai bagi sang bayi Natal kita. Isi surga senantiasa bersembah di depannya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Bagi Sang Raja, haleluya. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Fragmen Natal yang menceritakan sebuah keluarga yang dipulihkan untuk memuliakan Tuhan. Di suatu desa, hiduplah keluarga petani yang serba berkekurangan. Bapak Darmo, Ibu Darmo, serta anak mereka yang bernama Ayu. Kesulitan hidup yang mereka alami membuat keluarga mereka kehilangan kasih sayang dan juga damai sejahtera. Di suatu siang, inilah keluarga Bapak Darmo. Tiap hari seperti ini, hidupku selalu kekurangan. Hari ini masak kelor, kemarin daun singkong, kemarinnya lagi itu daun pepaya. Tiap hari seperti ini aja. Mau beli tahu tempe aja nggak ada uang. Kapan berubah nasibku? Semuanya serba kurang. Kasihan anakku. Bisa-bisa dia kurang gizi. Kapan nasib ini bisa berubah? Ada uang untuk belanja. Capek sekali. Tak pernah bergerak. Mana kopiku ini? Tiap hari seperti ini Bu, aja. mana kopiku? Gimana? Capek ini udah kerja, udah ada kopi. Bu, mana kopiku? Apa? Kopi. Bapak minta kopi? Ya. Kopi apa lagi? Ini capek nih. Gak ada, kopinya sudah habis. Kan Duh. Bapak gak pernah kasih uang. Apa? Iya. Kita kan belum panen. Tapi kan Dari Bapak mana aku bisa dapat usaha uang? yang lainnya. Gak nunggu terus hasil panennya. Sudah.
lagi? Ibu yang ngatur kan? Apanya lagi yang mau diatur, Pak? Uangnya aja nggak ada, mau atur apa lagi? Aduh, gimana kamu ini? Ya memang nggak ada yang diatur. Susah. Bapak aja yang nggak pernah kasih aku uang, terus apa yang diatur itu apa? Sudah, aku sudah usaha. Nggak ada. Bapak, Ibu, kenapa sih tiap hari ribut terus? Nggak pagi, siang, malam, pusing aku dengarnya. Ih, tanya bapakmu, bisa nggak dia Nah, jadi bapak? mulai ya. Bisa penuhi Kamu mulai semua marah, kebutuhan ya? kita. Cukup, cukup. Lama-lama bisa gila aku kalau di rumah ini. Lebih baik aku pergi aja dari rumah ini. Jangan pergi, Ayu, jangan pergi. Punya anak gadis satu, kalau ada masalah mesti lari pergi aja. Itu sama tuh sama kamu. Ayo guys, kita mabok hari ini guys. Pokoknya hari ini kita party. Ayo guys, buka. Kita lupakan masalah di rumah. Pokoknya kita happy lah. Yoi, tuang. Baik. Tas. Tunggu dong, tunggu. Enak gak? Enak dong, gila. Ini sih mantap. Oh iya, dengar-dengar kerjaan lu sukses ya di kota. Halah, kalau kerja mah gitu-gitu aja. Ini nih sukses nih kemarin. Iya sih, jadi budak korporat juga sih. Kelihatan banget kusutnya. Ayo, minum lagi. Gimana cewek lu yang kemarin? Udah putus, gila. Cari lagi lah. Cewek di bumi ini banyak. Bukannya ada tuh yang kemarin. Temenmu yang itu. Ada kemarin. Nah, itu Ayu. Iya, Ayu. Kemana aja? Kita tungguin dari tadi. Kusut amat muka lu. Habis kenapa sih? Ya, apalagi kalau bukan masalah bapak dan ibu gua. Tiap hari kerjaannya berantem terus. Betul, kita mabok di sini. Tapi lu tahu sendiri kan, gua gak punya duit. Lu tahu sendiri bapak gua gimana kan? Zaman gini masih mikirin duit. Gua traktir. Yuk, mabok. Udah, nggak usah khawatir. Pokoknya kita senang-senang, oke? Langsung. Minum. Tas. Ini bawa semua, bawa. Biar makin seru bisa sambil joget. Sambil joget, yoi. Joget. Lupakan masalah di rumah Ayu. Tas. Ayo minum Ayu. Minum lagi. Habisin, jangan sampai ada sisa. Kita traktir. Tas. Ayu, kok mabok sih? Lama banget. Lagi dong. Lagi. Aduh. Ayu. Bangun Ayu. Andi, kamu telepon bapak ibunya. Ayo kita bawa ke puskesmas. Ayo. Teman-temannya berusaha untuk teman-teman Ayu berusaha untuk mencari pertolongan dan dibawanya lah Ayu ke puskesmas terdekat. Dokter, suster, tolong teman kami. Mari silakan. Hati-hati. Ayu, bangun Ayu. Aduh, Ayu.
saya akan periksa dulu. Baik, Dok. Ini teman kalian baru saja minum minuman keras ya? Iya. Oh, iya sih. Minuman keras itu sangat membahayakan kesehatan. Kalian selagi muda harus menjauhi minuman keras. Maaf, Dok, kita cuma mau cari kesenangan. Iya, Dok. Gimana keadaan teman saya, Dok? Nggak mati kan, Dok? Teman kalian saat ini kondisinya sangat lemah dan sedang tidak sadarkan diri. Teman kalian harus mendapatkan pengobatan lebih lanjut untuk memulihkan kondisinya. Ayo bangun, Bapak Ibumu lagi di jalan. Salah satu temannya menghubungi keluarganya. Ayo. Untuk memberitahukan kepada orang tua. Akhirnya. Cepetan lah Pak, cepetan. Ya, Karena loh, Anda dan lihat apa bagaimana anak kita. Tunggu dulu. Itu anakmu dulu. Pak, ayo. Ayo. Aduh, anakku kenapa kamu? Kenapa kamu nak? Mengapa bisa jadi seperti ini? Dokter, bagaimana anak saya, dokter? Ibu, anak saya bagaimana ini? Ibu, Bapak jangan khawatir. Anak Bapak dan Ibu saat ini kondisinya sudah cukup lebih baik dan akan segera diperbolehkan untuk pulang. Mengapa jadi seperti ini, nak? Ayo Pak, kita bawa pulang ya. Ayo nak, ayo sayang, kita Mari, pulang. Bu, saya bantu. Ayo kita pulang sayang. Ayo, hati-hati ya. Ayo sini yuk. Mana anak satu ini? Duduk sini. Ngana ibumu ini? Lihat ini. Oh. Apa yang tak masak hari ini? Enak kan ini? Sebentar. Masih anget, kemebul. Ini loh ubi. Panen kita di yang belakang rumah itu. Lumayan lah. Ada yang sudah tak rebus, sudah tak bagikan ke tetangga itu. Terus ada juga yang tak simpen, bisa kita jual. Manis ya? Enak ya? Kayak ibu manis. Iya, Bapak ini ada-ada saja. Itu dong, adem dilihatnya kalau damai begini. Iya nak, iya. Ayo lagi, ini loh ada yang enak ini. Woi, dia matang sekali, dia enak. Enak ya? Manis sudah kemarin kan. Salam Lose. Salam Lose. Oh, ada temannya Ayu. Ayo nak, ayo, silakan. Ya. Ayu, apa kabar Ayu? Puji Tuhan, baik Lose. Saya dengar dari teman-temannya Ayu, katanya Ayu sakit, benar ya Bu ya? Iya Lose. Ini semua memang salah kami orang tua. Kami sering bertengkar sehingga membuat Ayu sedih dan melarikan kesedihannya itu dengan minum-minuman keras. Saya turut prihatin dengan yang dialami oleh keluarga Bapak Ibu Darmo. Tapi Iya, hari Lose. ini saya mau sampaikan bahwa Sang Raja Damai itu sudah lahir dan hidup di dalam hati kita semua, termasuk di dalam keluarga Bu Darmo. Kiranya kita sama-sama mau menerima Sang Raja Damai itu dan hidup damai satu sama lain. Ya Ibu, ayo Bapak minta maaf ya. Kita bangun kembali keluarga kita supaya ada kedamaian. Iya Pak, maafkan Ibu juga ya Pak ya. Maafkan Ayu, kesalahan ya. yang sudah Ayu perbuat ya Pak, Bu. Iya. Wah, saya turut senang melihat Bapak Ibu saling memaafkan satu sama lain, saling hidup damai satu sama lain. Ada satu ayat firman Tuhan yang sekiranya jadi berita Natal untuk Bapak Ibu sekalian. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, karena ini hari Natal, saya mengajak kita bersama-sama menyalakan lilin sebagai tanda sukacita karena Sang Raja Damai itu sudah hadir dan mendamaikan kita semua.
Kasih Lose. Kita Natalan, meskipun sederhana tetap kita bersyukur ya Pak ya. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Atap Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, sebuah kisah yang sangat baik digambarkan melalui drama Natal di perayaan Natal kali ini. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ya, luar biasa. Sebuah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita pernah jatuh, Bapak Ibu bisa jatuh, saya bisa jatuh, kita semua bisa jatuh. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan dan Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali. Dan di dalam Tuhan juga pasti ada pemulihan dalam keluarga kita. Mari di Natal kali ini kita menguatkan momen, kita menguatkan hati kita untuk mau berkomitmen lagi, lebih lagi kepada Tuhan. Noel mulia. Lagu ini akan mengantarkan kita pada firman Tuhan.
Noel mulia dikabarkan pada gembala di padang. Mereka sedang jaga domba sepanjang malam, sunyi senyap, sukacita, sukacita. Raja surga lahirlah. Orang Majus nampak bintang, meski jauh tetap datang. Segenap hati cari raja, ikut bintang yang percaya. Suka. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada perayaan Natal pagi hari ini. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita bisa merayakan Natal, ya. Sebenarnya di dalam perayaan Natal kali ini kita akan mendesain itu sangat-sangat sederhana karena kita masih menyesuaikan dengan kondisi pelayanan kita. Oleh karena itu sebenarnya waktu itu meminta supaya dibuat sederhana, Pak Pendeta, kita buat sederhana, tetapi kesan saya hari ini luar biasa. Kesan saya bukan sederhana dalam arti soal materinya, tetapi soal mereka yang berantusias untuk tampil ini. Ya, saya merasa ketika mereka mulai mempersiapkan ada komisi ini, lu kok jadi rame begitu ya. Lalu semu ngomong sama saya, inilah ampenan ini ya begini. Kalau sudah Natalan mereka ingin memberikan persembahan. Kalau kita lihat tadi mulai komisi lansia, mungkin yang tidak tampil ya komisi diakonia tidak tampil di sini, tapi mereka tampil di dalam acara-acara sosial. Komisi musik juga demikian. Yang lain mereka itu tampil semuanya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Saya harapkan ini awal yang baik, awal kebangunan kita untuk terus menyongsong. Selagi diberikan kebebasan, tidak pakai masker, kebebasan untuk berjumpa, seharusnya membuat kita, inilah kesempatan. Saya mau menggunakan kesempatan ini. Kita mendengar firman Tuhan, saya akan ambil dari Lukas pasal 2 ayat 14, yang merupakan tema kebersamaan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI dan KWI. Lukas 2 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai persoalan-persoalan hidup. Yang miskin punya persoalan, yang menurut kita cukup punya persoalan, bahkan yang kaya pun, yang super kaya pun, yang sultan pun pasti punya persoalan. Kalau kita mau selidiki kok semua orang punya persoalan. Mengapa semua orang itu punya persoalan? Kita harus diingatkan dan kita harus senantiasa sadar bahwa persoalan itu terjadi karena ada akibat yang sama yang dialami oleh manusia, yaitu kejatuhan di dalam dosa. Dosa itu merupakan pemberontakan kepada Allah. Dosa itu adalah pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Akibat dosa itulah manusia mengalami ketakutan. Akibat dosa itulah manusia mengalami penderitaan. Akibat dosa itulah manusia mengalami kematian. Dan akibat dosa itulah manusia akhirnya dihakimi oleh Tuhan. Inilah yang menyebabkan sukacita itu tidak ada. Inilah yang menyebabkan kemuliaan itu tidak ada. Roma 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Kita semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun berita yang luar biasa pada hari ini adalah kemuliaan bagi Allah itu turun. Damai, sejahtera turun ke bumi. Kalau kita membicarakan soal kemuliaan, sudah disinggung di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemuliaan Allah itu bisa kita lihat bagaimana ketika Allah itu menciptakan dunia ini. Ya. Kemuliaan Allah itu bisa kita lihat bagaimana Allah hadir di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kehidupan umat Israel, bagaimana mereka diangkat, dikeluarkan dari Mesir. Di sana mereka memasuki perjalanan di padang gurun. Disitulah mereka melihat kemuliaan Allah, penyertaan Allah. Setelah perjanjian lama selesai, ada masa di mana Allah itu tidak berfirman. Dunia ini kosong, dunia ini mengalami kegelapan. Setelah itulah Allah hadir kepada manusia. Dan disaksikan oleh para gembala yang kita baca teksnya satu ayat tadi. Di dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini disampaikan kepada siapa? Kepada para malaikat, kepada para gembala, disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ini disampaikan dalam situasi pada waktu itu, para gembala juga hidup di dalam kekurangan, kelemahan, ketakutan, kegentaran. Secara politik, orang-orang Yahudi pada zaman itu kan dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka juga hidup di dalam penjajahan. Nasib seorang gembala pun tidak nyaman. Oleh karena itu hari ini, pagi hari ini, dalam situasi yang sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda. Dosa mulai zaman Adam sampai hari ini terus ada. Bahkan sampai mungkin kita duduk di tempat ini, mungkin kita masih diikat dengan dosa. Maka berita perayaan Natal hari ini, kemuliaan Allah itu turun ke dalam dunia dan harusnya membuat damai sejahtera. Apa makna kemuliaan Allah itu turun ke dalam dunia lalu membuat damai sejahtera di bumi? Apa maknanya? Yang pertama, ketika kemuliaan Allah yang di atas itu turun, itu berarti Allah mendekat kepada manusia. Allah yang tinggi, Allah yang transenden, Allah yang tak terbatas itu mengosongkan dirinya. Turun menjadi serupa dengan manusia, menjadi seorang hamba, mendekat kepada manusia. Kemuliaan Allah yang luar biasa itu turun, mendekat. Ini punya makna apa? Allah mendekat itu berarti Allah itu punya inisiatif melakukan pemulihan, melakukan relasi, hubungan kembali dengan manusia. Kemuliaan Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia itu turun. Allah itu mau mendekat, mau berelasi dengan manusia, mau berhubungan dengan manusia, mau mengasihi manusia.
Inilah yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Drama tadi itu menggambarkan sebenarnya krisis hari ini. Ya. Krisis hari ini yang terbesar itu adalah krisis relasi, hubungan manusia dengan manusia di dalam keluarga. Bisa ditunjukkan satu gambar yang menarik. Ya, soal dampak teknologi, gambar lama, coba diklikkan, gambar lama, terus. Nah. Ini gambar lama kan, tetapi mungkin ini juga kita alami. Ya. Kelihatannya kumpul, tapi tidak ada relasi, tidak ada hubungan. Saya punya TikTok, saya punya Detikcom, saya punya chat, saya punya bisnis, saya bawa ke Sembalun, saya bawa ke Suronadi, saya bawa ke Pantai Kuta. Yang laki-laki ini tetap bisnis saja. Wanita apalagi kalau wanitanya juga bisnis eman ini. Walaupun di sana juga harus bisnis. Akhirnya tanpa sadar sebenarnya, tanpa sadar. Kita tidak fokus dalam relasi. Ya. Saya pernah ngomong sama semua, berani apa enggak kita ke pantai Aan misalnya, atau ke pantai Mawun. Enggak usah bawa HP semuanya. Diam semuanya, enggak berani jawab. Coba tanya. Justru di sana kalau enggak ada wifi yang pusing kepala, betul apa dia? Sinyalnya lemah ini ya. Coba tantang. Hai istri-istri, hai suami-suami, hai anak-anak. Allah itu mau mendekat pada saat Natal. Allah itu mau berelasi. Supaya apa? Supaya pulih hubungan ini. Kenapa keluarga, gereja, banyak sekali persoalan-persoalan. Karena tidak ada kedekatan, tidak ada relasi yang baik. Tidak ada hubungan yang intim. Perayaan Natal, kemuliaan Allah datang kepada manusia. Seharusnya mengalami damai. Kalau itu ada relasi, kalau ada pemulihan di dalam hubungan. Mengapa relasi itu tidak baik? Karena relasi kadang-kadang itu mencari kepentingan sendiri. Ya. Mengapa relasi itu tidak sehat? Karena relasi itu tidak menumbuhkan karakter seperti Kristus. Inilah contoh-contoh relasi yang tidak baik. Di dalam hidup ini banyak orang mungkin kumpul, tetapi yang dibicarakan itu, aku mau jadi serupa Kristus. Tidak seperti itu. Tetapi yang diomongkan itu omongan-omongan yang tidak benar-benar. Berita-berita yang enggak benar, apalagi berita skandal, berita-berita yang enggak bermutu, berita-berita pasar, berita-berita yang akhirnya membuat hidup kita berelasi tetapi relasinya tidak sehat. Justru Allah itu mendekat, Allah itu membuat relasi, engkau harus serupa Kristus. Engkau harus memiliki karakter Kristus. Engkau harus memiliki kerukunan. Kalau relasi ini terjadi, saya yakin kita juga akan mengalami seperti keluarga Pak Darmo yang dipulihkan tadi ya. Dipulihkan. Kenapa anak-anak hari ini memberontak kepada orang tua? Coba koreksi sendiri. Kadang-kadang kita sudah protek anak kita jangan begini, begini. Tetapi modelnya ada di dalam hidup kita. Kita tidak bisa dekat dengan anak-anak kita. 1 bulan yang lalu saya pernah ngomong-ngomong setelah persekutuan pemuda dengan seorang pemudi, saya tanya, hai, kamu bulan Natalan nanti ada di sini? Oh enggak Pak Pendeta, saya mau pulang. Oh, 1 bulan itu dia sudah. Saya iseng-iseng berani tanya, karena cukup dekat saya tanya sama dia. Dapat tiket berapa? 1,8. Saya mendelik dalam hati ya, saya kaget. 1,8 dalam hati saya, mau pulang. Iya, ini sudah 1 bulan ini 1,8. Kenapa kamu pulang? Ya karena Natal itu di sana ada kedekatan kami dengan keluarga. Bisa kumpul, bisa bahasa teman saudara kita silaturahmi, kunjungan, kumpul. Yang lalu kan saya tidak pulang Pak Pendeta, kena COVID, kena apa. Ini pulang 1,8. Saya hanya berpikir, uang bisa dicari. Tetapi kedekatan, relasi yang terus terjalin itu sulit untuk dipertahankan.
Tetapi kita harus berusaha. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah ada kedekatan dengan istri, anak-anak, dan semuanya, bersyukurlah. Dijaga dengan baik. Karena apa? Karena kemuliaan Allah itu akan hadir dalam Natal kita. Kalau apa? Kalau kedekatan itu ada. Mari kita menjaga akan kedekatan dengan Allah dan dengan sesama. Yang kedua, makna yang kedua, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu hadir sehingga ada damai sejahtera. Karena Allah itu memberi harapan dan perubahan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kembali tentang sejarah para gembala itu setidaknya pada waktu itu mempunyai 3 status. Yang pertama, secara religius, secara keagamaan, mereka adalah dianggap orang-orang yang najis. Mereka dilarang ke bait Allah. Mungkin karena mereka itu jarang mandi, pokoknya jarang mengikuti ritual agama. Dianggap orang-orang yang najis. Yang kedua, para gembala dianggap secara moral mereka itu punya stigma terhadap para gembala itu orang-orang yang negatif. Mereka itu dipercaya oleh tuannya untuk menggembalakan 50 ekor domba. Tetapi mereka kadang-kadang harus pulang lalu ngomong, Tuan, dombanya tinggal 48. Jumlah 48 dari 50 ke 48 ini dia ngomong mati. Dia ngomong dicuri orang, kan bisa saja. Padahal dia jual gitu loh. Kan tuan-tuan itu mempercayakan dombanya untuk digembalakan gitu ya toh. 50 kok jadi 48. Dicuri, dimakan serigala. Mau ngomong apa waktu itu tidak ada CCTV? Nah itu membuat orang itu punya stigma, para gembala itu sering ngejak dombanya tuannya. Orang yang tidak jujur, itu stigma kepada para gembala. Yang ketiga, secara ekonomi mereka itu orang-orang yang miskin. Ya miskin, jelas sekali. Mereka itu strata paling rendah. Tetapi justru dalam situasi seperti ini, kemuliaan Allah pada Natal perdana itu disampaikan beritanya itu kepada para gembala yang secara religius, secara moral, secara ekonomi, menurut ukuran dunia mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang. Tetapi justru Allah memberikan harapan ada perubahan di dalam kondisi hidup yang seperti ini. Para gembala mengalami kuasa kemuliaan, sehingga para gembala itu mengalami sukacita, sehingga para gembala itu hidupnya dipercaya oleh Allah. Mengalami sukacita itu apa? Karena mereka awalnya kan takut. Kalau malaikat datang itu biasanya itu malaikat ini akan mencabut nyawa saya karena mungkin banyak berdosa. Tetapi malaikat Tuhan ngomong, jangan takut. Jangan takut. Para gembala juga takut, mungkin dia akan dikutuk oleh Tuhan. Mungkin akan disingkirkan oleh Tuhan. Mungkin mereka akan mendengar berita hukuman dari Allah. Tetapi justru berbeda. Hukumannya adalah engkau dipercaya untuk membawa berita sukacita ini ke Betlehem. Pergilah engkau ke Betlehem. Tengoklah bayi itu. Dan akhirnya kalau kita lihat ceritanya ya, mereka pergi ke Betlehem, mereka ketemu sama Maria dan Yusuf, lalu mereka menceritakan, kenapa kami datang ke tempat ini? Mereka menceritakan, Maria mendengar itu, menyimpan dalam hati. Mendengar berita siapa bayi yang dilahirkan oleh Maria. Di sini kita melihat ada kuasa, kemuliaan itu hadir di dalam hidup para gembala. Itulah yang membuat mereka itu berubah. Dari hidup yang pesimis menjadi optimis. Dari hidup yang kesepian, putus asa menjadi hidup yang berpengharapan. Dari hidup yang ketakutan mengalami keberanian. Inilah yang dialami oleh para gembala. Kemuliaan Allah hadir. Seharusnya membuat hidup kita dilepaskan dari segala ketakutan, kegentaran, keputusasaan. Karena ada apa? Karena ada damai yang hadir di dalam hidup kita. Kemuliaan harus kita alami. Kemuliaan harus nyata di dalam kehidupan kita.
Ketika kita melakukan segala sesuatu, aku mau berubah. Inilah yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau berubah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus mengatakan, walaupun aku ada mengalami banyak penderitaan dan aniaya, tetapi cukuplah kasih karunia. Biarlah hidupku terus memuliakan Tuhan. Inilah seharusnya kemuliaan. Kemuliaan Allah itu harusnya kita respon di dalam penderitaan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kemuliaan di dalam hidup kita juga kita harus respon dengan apa? Kita rindu untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar sukacita Natal ini kepada banyak orang. Saya tidak tahu ketika kita pulang nanti apa yang kita sampaikan kepada teman-teman kita atau di rekan-rekan kita. Atau kita nyampaikan gini. Wah tadi ada yang tidak pakai topi center class. Oh tadi itu rasanya MC-nya itu kurang ganteng. Oh pengkhotbahnya itu kurang top. Ada makannya apa enggak ini? Ada Chris ya? Makan ya, catering ya ini ya. Enggak masak sendiri ya. Wah luar biasa. Ada cateringnya, wah cateringnya ini. Apakah itu? Itu boleh disimpan. Dicampaikan dengan cara yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah berita kemuliaan Allah yang hadir membuat damai itu. Jangan lupa berita Natal itu disampaikan juga. Itu yang utama. Kalau yang kecil-kecil ini waduh disimpan saja wes untuk evaluasi kita. Tetapi berita Allah yang mau merubah hidup kita. Allah yang mau menolong hidup kita. Ini yang harus kita sampaikan. Kita harus beritakan. Seperti para gembala itu pergi. Ketika Tuhan memerintahkan, mereka langsung pergi. Mereka menyampaikan berita itu tadi. Kiranya Tuhan menolong kita di hari Natal ini. Kemuliaan Allah hadir, membuat damai sejahtera di bumi. Itu terjadi kalau Allah itu mengubah hidup kita untuk kita semakin dekat. Dan kita sadar, Allah mau mendekat, saya pun harus mendekat kepada Allah. Dan kemuliaan Allah itu akan hadir. Kalau kita mau berubah sehingga hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dan setiap kami, sehingga kami mengalami kemuliaan Allah. Mengalami kuasa kemuliaan Allah. Dekatlah kepada kami. Ubahlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
di tengah malam yang sunyi itu, tiba-tiba ada suatu berita sukacita yang datang dari sorga dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malam itu telah menjadi tanda bahwa Allah menggenapi janjinya. Dunia yang diliputi oleh kegelapan kini beroleh pengharapan karena Sang Cahaya Agung, yaitu terang dunia, telah datang untuk melawat setiap kita. Kita akan menyalakan lilin 7 kaki dian, dan ada perwakilan dari komisi yang akan menyalakan lilin. Sunyi senyap. Yang pertama, perwakilan hamba Tuhan, Pendeta Suhartoyo. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh perwakilan dari Penatua, Bapak Albert Gunawan. Lilin yang ketiga, perwakilan dari Komisi Lansia, Ibu Ani Saba. Berikutnya perwakilan Komisi Pria dan Komisi Wanita, Bapak Bambang Firman. Selanjutnya perwakilan dari Komisi Pemuda dan Remaja, Saudari Nadia. Berikutnya perwakilan Komisi Anak, diwakilkan oleh Ibu Vivi Mariana. Yang terakhir perwakilan dari GKT Gloria Cakra Negara, Bapak Dimas. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menyalakan lilin ini bersama-sama. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Malam
bait yang kedua. Menyanyikan pujian ini setengah suara. Mari jemaat Tuhan, kita ambil momen ini untuk merenungkan makna Natal bagi masing-masing kita secara pribadi. Kerlipan lilin melambangkan kedatangan sang terang dunia. Mercusuar keselamatan yang menembus kegelapan malam. Dalam suasana hening ini, kita menemukan penghiburan dan pengharapan. Karena nyala api yang bersinar telah menuntun kita kepada makna Natal yang sesungguhnya, yaitu keajaiban kasih Tuhan yang dimanifestasikan dalam suasana yang paling sederhana. Ambil kesempatan kita berdoa secara pribadi, kita bersyukur untuk lawatan Tuhan melalui momen Natal pada tahun ini. Mari kita bersama satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk memperingati peristiwa Natal ini sekali lagi. Biarlah lilin yang telah kami nyalakan boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah terang dunia. Dan kami memiliki tugas untuk menerangi dunia sekitar kami dengan cahaya yang telah kami terima daripadamu. Biarlah momen Natal ini Engkau boleh memperbaharui hati kami untuk semakin mengasihi Engkau, semakin peduli terhadap kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Lilin boleh dimatikan, Bapak Ibu jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Karya terbesar bukan selesai ketika momen Natal Yesus lahir ke dunia ini, melainkan ketika Ia menggenapi maksud kedatangannya, yaitu untuk menebus kita, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Karya terbesar. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kepada para pelayan Tuhan. Dipersilakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berkurang kasih. Mari kita bersama bangkit berdiri, katakan karya terbesar. Sekali lagi akui ya, karya terbesar ini lakukan di bagi kita. Karya terbesar pengorbananmu yang Lose Eli akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau telah hadir ke dalam dunia. Engkau telah berkarya bagi kami. Pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, boleh senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kami nikmati. Kami bersyukur Bapa untuk semuanya. Hari ini kami membawa persembahan kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Kau kuduskan persembahan ini. Tuhan berkati penatua yang akan mengelola supaya bisa mengelola dengan bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk memberi yang terbaik karena Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Ketika
jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, alami kuasa kemuliaan Tuhan. Dekatlah kembali kepada Allah. Dekatlah kembali kepada sesama. Dan hidup mau berubah. Perdamaian terjadi. Sukacita terjadi. Dimulai dari kita yang sudah didamaikan oleh Kristus dan dengan Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal, kemuliaan yang abadi, yang datangnya dari Allah Bapa di surga yang mulia. Kiranya anugerah keselamatan yang hari ini kita rayakan, kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian. Mulai saat ini, masa Raya Natal 2023, kasih-Nya kita alami sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapak Ibu, saya mewakili hamba Tuhan, Penatua, dan juga Jemaat GKT yang Penan mengucapkan selamat Hari Natal. Terima kasih untuk kehadirannya dalam perayaan Natal GKT yang Penan tahun ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam kata ataupun acara, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Terakhir saya ucapkan selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas. Silakan bersalam-salaman, katakan selamat Natal, dan kita sambil keluar lewat pintu depan lalu ke samping. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Merry Christmas.